Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Kayla Putri, absen 17, kelas 11 MIPA 9. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal karya ilmiah saya, yaitu pengaruh kebiasaan membaca buku cetak dan digital terhadap kesehatan mata dan tingkat pemahaman bahan bacaan. Sebelumnya, syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga proposal karya ilmiah ini dapat disusun dengan baik. Proposal ini disusun sebagai bagian dari upaya memahami lebih dalam bagaimana kebiasaan membaca baik dalam bentuk cetak maupun digital. Setelah itu saya akan membacakan bab 1 atau latar belakangnya. Membaca merupakan aktivitas penting yang tidak hanya menunjukkan perkembangan intelektual seseorang, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik, terutama kesehatan mata di era digital saat ini. Melihat perbedaan yang cukup signifikan ini, pentingnya untuk mengkaji lebih lanjut pengaruh kebiasaan membaca buku cetak dan digital, baik dari sisi tingkat pemahaman materi maupun dampaknya terhadap kesehatan mata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebiasaan membaca yang ideal, serta menjadi acuan dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan sehat di era digital seperti sekarang. Selanjutnya saya akan membacakan tujuannya, yaitu untuk mengetahui perbedaan tingkat pemahaman baca-bacaan antara baca buku cetak dan digital, untuk mengetahui pengaruh membaca buku digital terhadap kesehatan mata, untuk mempengaruhi kenyamanan siswa saat membaca buku cetak. Bagi remaja, yaitu manfaatnya untuk memberikan pemahaman tentang dampak membaca digital terhadap kesehatan mata. Bagi guru, itu menjadi bahan pertimbangan antara menentukan metode pembelajaran yang melibatkan aktivitas membaca. Bagi orang tua, yaitu memberikan informasi penting tentang kebiasaan membaca anak di rumah, terutama terkait kesehatan mata dan konsentrasi. Bagi pemerintah dan lembaga pendidikan, yaitu sebagai masukan dalam menyusun kebijakan literasi. Selain itu ada kajian teori, landasan teori. Teori membaca, yaitu membaca adalah proses kognitif yang kompleks di mana pembaca menerjemahkan simbol-simbol tulisan menjadi makna. Media membaca itu ada dua, yaitu buku cetak dan buku digital. Buku cetak adalah media bacaan fisik yang dicetak di atas kertas. Kalau buku digital itu adalah teks elektronik yang dibaca melalui perangkat digital seperti HP. Itu ada teori kesehatan mata dan aktivitas visual. Menurut American Optometric Association, aktivitas visual yang intens seperti membaca dalam waktu lama, terutama di layar digital, dapat menyebabkan computer vision syndrome atau lebih dikenal sebagai digital eye strain. Gejalanya antara lain mata lelah, penglihatan kabur, dan lain-lain. Setelah itu ada pemahaman bacaan. Pembacaan adalah hasil dari interaksi antara pembaca dengan teks yang dibaca menurut teori konstruksi dari Vygotsky. Pemahaman terbentuk melalui proses aktif kritis saat membaca. Setelah itu ada tujuan pustakanya. Tinjauan pustaka ini membahas penelitian-penelitian terdahulu. Jadi, menurut Magnen, Wargemo, dan Batik menemukan bahwa membaca buku cetak meningkatkan pemahaman bacaan lebih baik dibandingkan e-book. Setelah itu ada Jeong 2012 menunjukkan bahwa membaca buku cetak membuat siswa lebih mudah memahami teks. Ada juga dari Hyo Jeong Lee 2017 juga meneliti bahwa penggunaan perangkat digital dalam waktu lama dapat mengganggu kesehatan mata. Ada hipotesisnya, yaitu hipotesis mayor. Yang pertama itu adalah kebiasaan membaca buku cetak berpengaruh positif terhadap kesehatan mata dibandingkan buku digital. Kedua, ada kebiasaan membaca buku cetak meningkatkan tingkat yang lebih baik. Setelah itu ada metodologi penelitian. Saya meneliti ini dari mengumpulkan data Google Forms yang saya minta tolong teman-teman saya isiin, dan ada juga wawancara mendalam tentang itu. Hasilnya dilakukan secara langsung kepada remaja dan pihak terkait seperti guru, orang tua maupun informasi mengenai kebiasaan membaca mereka serta dampaknya saya tahu jadinya. Terus habis itu proposal ini saya melakukan wawancaranya itu di sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih.